Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada pagi ini mari kita belajar matematika, yaitu tentang hubungan antar garis. Mungkin kalian bisa browsing ya, hubungan antar garis itu yang dipelajari apa saja. Nah, saya sudah punya rangkumannya ini ya di web saya. Klik matematika, lalu akan muncul ini bangun daftar hubungan antar garis ya. Jadi pertama hubungan kita besarkan dulu ya, biar jelas. Jadi hubungan antar garis, dari yang disebut garis itu apa? Garis ini ya adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak, dan jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan akan membentuk garis lurus. Nah, contoh garis lurus dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api dan sisi buku. Kemudian ada yang perlu diketahui tentang garis, yaitu pertama itu adalah ruas garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis-garis yang dibatasi oleh dua titik pada ujungnya. Jadi misalnya ini ada ada satu garis ini di ujungnya, ini ada ujung A dan ujung B, ini namanya ruas garis AB. Kemudian ada sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang ujung satunya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi misalnya ini ada sinar garis AB, ini salah satu ujungnya yaitu ujung B, ini diberi tanda panah. Ini artinya ke sana itu ditarik sana terus tanpa batas ya. Ini namanya sinar garis AB. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini, sinar garis AB ya. Kemudian berikutnya garis lurus. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya diperpanjang tanpa batas. Ini misalnya ini ada garis AB ya. Kita kecilkan dulu. Ini ada sinar garis lurus ya, garis lurus AB. Jadi garis lurus AB ini ujung A-nya diperpanjang sana, kemudian ujung B juga bisa berpanjang ke sana. Nah, ini namanya garis lurus AB. Ini bukan sinar garis ya, salah ya, tapi garis lurus. Nah, kemudian kita membicarakan tentang hubungan antar garis. Hubungan antar garis ini seperti ini. Jadi kalau kita yang akan kita pelajari nanti ini adalah hubungan antar garis. Jadi yang pertama ini adalah garis sejajar. Yang pertama adalah garis sejajar ya. Kemudian yang kedua itu nanti akan kita pelajari adalah garis berpotongan. Kemudian yang ketiga adalah garis berhimpitan. Kemudian yang ketiga adalah garis bersilang. Ya, yang pertama dulu kita pelajari adalah garis sejajar ya. Jadi yang disebut garis sejajar itu apa? Tadi definisinya garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang ya. Nah, kita akan belajar garis sejajar. Misalnya kita belajar ini. Nah, ini ada garis ya. Nah, ini ada dua garis. Nah, ini ini ada dua garis. Kalau kita beri nama saja AB bolehlah atau apa ya. Ini adalah
garis sejajar. Jadi garis sejajar itu searah ya, sana semua atau sana semua atau ke atas semua gitu. Nah ini saya gambar ke arah sana. Kalau digambar seperti ini, nah sifat garis sejajar ini tidak memiliki titik potong ya, ini sifatnya. Jadi tidak memiliki titik potong ya. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini sifat berikutnya ini adalah berada pada bidang yang sama. Ini sifatnya ya, berada pada bidang yang sama. Ini adalah sifat garis sejajar ya. Jadi satu itu tidak memiliki titik potong dan dua berada pada bidang yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah garis berpotongan. Ini. Nah, ini garis berpotongan. Garis berpotongan itu seperti apa? Garis berpotongan itu adalah kita lihat definisinya ya. Apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jadi syaratnya itu pada bidang datar. Bidang datar, kemudian berpotongan di salah satu titiknya. Berpotongan pada salah satu titik ya. Pada salah satu titiknya. Oke. Nah, kalau kita gambar itu seperti apa? Nah, sekarang kita mencoba menggambar misalnya ini ya, saya punya garis seperti ini. Boleh laksana. Nah, ini misalnya ini satu garis. Kemudian kita akan buat garis lagi yang memotong. Ya, misalnya dari sini ke sini boleh. Oh. Ini ya. Nah, sehingga garis tersebut akan berpotongan di sini ya, di sini. Ini terbentuk dari dua garis. Nah, sifat yang ditimbulkan ya. Sifat yang terjadi ini dari garis yang berpotongan ini adalah terletak pada satu bidang datar ya. Terletak pada satu bidang datar. Ini saya singkat ya. Kemudian yang berikutnya mempunyai satu titik temu. Satu titik temunya itu adalah ini. Ya, mempunyai satu titik temu. Mempunyai satu titik temu. Kemudian berikutnya adalah jika dijumlahkan membentuk sudut 360 derajat. Nah, nih jika dijumlah ada 360 derajat ya, nulis derajatnya. Ya. Kemudian berikutnya jika garis tersebut lurus akan membentuk sudut 90 derajatnya. Jika garis tersebut lurus, tegak lurus ya, lurus atau tegak lurus, akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, coba seperti apa ya, kita jelaskan di sini. Jadi kalau lurus ini akan membentuk sudut 300 membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini misalnya kan digeser saja nih. Nah.
Nah, seperti ini. Nah, ini berarti ini sudutnya ini nanti siku-siku ya, karena ini tegak lurus garis ini dengan garis sana, maka ini akan membentuk di sini sudut 90 derajat. Ini juga 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Berarti semuanya ada 90 derajat. Kemudian berikutnya, jika garis tersebut miring akan membentuk dua sudut lancip ya. Jika garis tersebut miring akan membentuk sudut lancip, membentuk dua sudut tumpul dan dua sudut lancip ya, membentuk apa? Dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Nah, yang tumpul yang lancip itu mana? Nah, sekarang kita apabila ini garis ini tadi ya, di awal ini tadi sudah di awal itu seperti ini misalnya. Nah, ini kan miring ya, jadi tidak lurus seperti tadi. Ini akan membentuk dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Sudut tumpul itu yang lebih dari 90 derajat ya. Ini dua sudut ini dan sudut ini. Ini adalah sudut tumpul. Dan ini dua lagi adalah sudut lancip. Ini dengan yang sebelah sini ya. Ini paham ya? Nah, kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang garis berhimpitan. Garis berhimpitan itu seperti apa ya? Nah, ini garis berhimpitan. Garis berhimpitan itu adalah bila kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan atau titik potong garis yang berhimpit terletak pada satu garis lurus. Jadi intinya itu adalah ada garis ya, seperti ini. Ada dua garis, ini satu garis, kemudian ada satu garis lagi ya. Nah, misalnya ini satu garis lagi, ini kan tadi ini sejajar ya. Nah, sekarang kalau garis tersebut berhimpit ini berada pada satu garis, ini dua garis tapi nah ini dihimpitkan ya, ini. Nah, seperti ini. Jadi ini berhimpit. Ini sebenarnya terdiri dari dua garis ini. Ini ya, ini yang ada tanda ininya dan ini. Nah, ini adalah dua garis. Ini berarti garis ini adalah berhimpit. Kemudian yang berikutnya adalah ini paham ya? Ya, sudah paham. Ini berhimpit berarti bertumpuk lah pada satu garis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah garis bersilang. Garis bersilang. Garis bersilang itu apa? Nah, sekarang kita lihat garis bersilang. Jadi, garis bersilang adalah jika salah satu garis digeser menuju ke. Nah, ini pengertiannya dulu ya. Garis bersilang adalah jika salah satu garis digeser, itu menuju ke garis yang lain, dan akan berpotongan. Tetapi tempat awalnya tidak berpotongan. Nah, ini ya, tetapi tempat awal tidak berpotongan. Nah, sekarang maksudnya bagaimana ini ya? Ada dua garis H dan F ini. H dan F ini sebenarnya tidak berpotongan dengan garis A dan C. Ya, tidak berpotongan dengan garis A dan C. Ya. Tetapi kalau didekatkan ini akan berpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan garis bersilang. Ya. Contohnya ini ada rel ya, rel kereta api.
Nah, roster apa ya itu dan sebagainya itu. Kemudian contoh garis yang berpotongan banyak sekali ya. Kalau garis berpotongan itu misalnya meja, sisi meja dengan meja yang lain juga berpotongan ini. Nah, yang ini ya, ini juga sisi meja dengan meja yang lain, ini juga berpotong. Kemudian garis berhimpit misalnya pada yang real ya, garis berhimpit misalnya pada jarum jam. Kalau jam 12.00 itu akan berhimpit ya, misalnya jam 12.00. Kemudian yang garis bersilang yang seperti tadi. Nah, demikian pembelajaran dari saya, semoga kalian mengerti dan kalian bisa komen di bawahnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.